Terminal Pakupatan, Serang, belum sempat bernafas tenang saat pagi baru menyingsing. Matahari masih malas menembus kabut asap knalpot bas, tapi suara bentakan sudah lebih dulu membelah udara. Bayar jatah, Bang, ini bukan tempat gratisan. Tarman Gondrong, preman paling ditakuti seantero terminal, kembali mengamuk. Tubuhnya tinggi besar, rambut gondrong menjuntai seperti singa lapar, dan tangan kirinya menggenggam rantai motor bekas, senjata favoritnya sejak dulu. Tarman menendang gerobak seorang pedagang rokok yang dianggap telat setor. Bungkus rokok beterbangan, dan pria tua pemiliknya terjungkal. Tak ada yang berani menolong. Wajah-wajah sopir, kernet, dan pedagang hanya diam membatu, menyaksikan teror yang berulang tiap hari. Semua tahu, siapapun yang melawan Tarman, pasti menghilang, atau muncul dengan tubuh penuh luka. Sementara itu, di ujung terminal, suara spatula membentur wajan terdengar bersahaja dari warung nasi goreng milik Lastri dan suaminya, Mamat. Lastri, perempuan berhati lembut dan murah senyum, menyajikan sarapan bagi para sopir dengan tangan penuh cinta. Tapi pagi ini, senyumnya kecut. Ia melihat ke arah keramaian, ke arah Tarman, dan jantungnya berdebar tidak karuan. Sudah 3 hari Tarman melirik ke arahnya dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Mamat tahu, ia tahu betul bahaya mengintai istrinya. Tapi siapa dia di hadapan Tarman Gondrong? Hanya penjual nasi goreng biasa yang pernah belajar silat di masa lalu, namun memilih damai. Mamat menggenggam spatula lebih erat, mencoba mengusir perasaan tak enak. Jangan takut, bisiknya pada Lastri, meski dirinya sendiri mulai merasakan badai akan segera datang. Di bawah tenda biru terminal, Tarman duduk di bangku plastik seperti raja di atas tahta. Anak buahnya mengelilingi, tertawa sambil menghisap rokok murahan dan membagikan uang hasil pemalakan. Namun mata Tarman tetap terpaku pada satu titik, warung Lastri. Itu cewek, harus gue dapetin. Bagaimanapun caranya, gumamnya sambil menyeringai. Seorang sopir mencoba protes karena dipalak 2 kali, dan tanpa ampun Tarman mencambuknya dengan rantai. Darah mengucur dari pelipis sopir itu, dan teriakan kesakitan memecah pagi. Terminal lumpuh dalam ketakutan. Beberapa pedagang menutup lapak lebih cepat. Polisi sudah biasa dibungkam dengan setoran bulanan. Di tempat ini, hukum tunduk pada Tarman Gondrong. Lastri tercekat melihat kekejaman itu. Ia menarik Mamat masuk ke dalam warung. "Bang, kita pindah saja. Aku takut," bisiknya dengan suara gemetar. Tapi Mamat hanya menatap kosong ke arah Tarman. Dalam hatinya, gejolak lama mulai menyala, sesuatu yang telah ia kubur dalam-dalam sejak bertahun-tahun lalu, ajian tapak geni, ilmu warisan leluhur yang pernah ia sumpahi tidak akan digunakan lagi. Dan pagi itu, di tengah asap dan darah yang menetes di lantai terminal, nasib semua orang di Pakupatan perlahan berubah. Karena amarah telah menemukan bara, dan dendam mulai mencari bentuk. Sore turun dengan angin dingin yang menusuk. Lastri sedang membersihkan sisa dagangan ketika bayangan tinggi besar mendadak berdiri di depan warungnya. Tarman Gondrong, dengan senyum miring penuh nafsu, memandangi Lastri seperti binatang lapar melihat mangsa. "Nasi goreng 1, tapi yang nganter ke dalam kamu, ya," katanya sambil menjentikkan uang 10 ribuan ke meja. Mamat yang sedang mencuci wajan di belakang langsung membeku, tangannya gemetar menahan amarah. Lastri menunduk, tidak menjawab. Ia tahu, menjawab bisa berarti petaka. Menolak bisa berujung pemaksaan. Ia hanya membawa piring itu ke meja Tarman dengan tangan gemetar. Tatapan mata pria itu seperti jarum-jarum tajam yang menusuk hingga ke tulang. Di belakang, Mamat menyaksikan semuanya dengan rahang mengeras. Tapi ia masih menahan diri, belum. Saatnya, hari-hari berikutnya berubah mencekam. Tarman makin sering datang, makin berani. Suatu malam, ia datang dalam keadaan mabuk bersama 2 anak buahnya. Ia memaksa Lastri menutup warung lebih awal dan menyeretnya keluar ke area parkir bas kosong. Mamat tidak ada saat itu, tengah ke pasar membeli bahan. Saat kembali, warung gelap, dan istrinya tak terlihat. Mamat berlari ke arah lapangan parkir, hanya untuk menemukan istrinya terduduk di tanah, pakaian compang camping dan tubuh penuh luka. Lastri menangis tanpa suara, bibirnya pecah, dan tatapannya kosong. Mamat memeluknya tanpa kata. Di malam penuh bintang itu, suara jangkrik pun seolah berhenti. Dalam hati Mamat, sesuatu pecah. Air matanya jatuh, tapi bukan karena lemah. Itu air mata sebelum badai. Lastri tak bicara selama 2 hari.
Ia hanya menatap langit-langit rumah kontrakan mereka dengan mata yang kehilangan cahaya. Mamat duduk di sudut kamar, tangannya mengepal, tubuhnya gemetar menahan gejolak. Ia mengunci diri dalam kamar, membuka peti kayu tua warisan almarhum kakeknya. Di dalamnya, ada sebilah keris kecil dan sehelai kain bertuliskan aksara kuno, Tapak Geni. Kilasan masa lalu menyeruak. Dulu, Mamat adalah murid terbaik Padepokan Gunung Asepan. Ia belajar silat dan tenaga dalam dari kakeknya sejak kecil. Namun, saat dewasa, ia memilih meninggalkan jalan kekerasan dan hidup damai dengan Lastri. Ia bersumpah takkan pernah lagi menggunakan ajian itu, tapi kini sumpah itu terasa seperti belenggu. Malam itu, Mamat menyalakan dupa dan duduk bersila. Ia membaca mantra yang dulu pernah ia hafal mati. Udara di sekitarnya mulai panas, tangan kanannya mulai memerah seperti bara. Tapak Geni, ilmu pamungkas yang sanggup membakar tubuh lawan hanya dengan satu sentuhan, mulai bangkit dalam tubuhnya. Dan ketika matanya membuka, bukan lagi Mamat sang penjual nasi goreng. Di sana duduk seorang pria yang telah kehilangan semuanya, kecuali amarah. Dan di luar sana, Tarman Gondrong masih tertawa puas, tak tahu bahwa ia baru saja menyulut api yang tak bisa ia padamkan. Hujan deras mengguyur terminal Pakupatan malam itu. Genangan air memantulkan cahaya lampu terminal yang temaram. Di sebuah sudut, Tarman Gondrong kembali duduk dengan wajah mabuk dan mulut penuh umpatan. Sambil tertawa dengan dua anak buahnya, ia menceritakan kejadian malam sebelumnya seperti sebuah lelucon murahan. Perempuan penjual nasi goreng itu, lembek juga akhirnya, katanya sambil meneguk tuak dari botol plastik. Semua tertawa, kecuali langit, yang seperti menangis, menghantarkan petaka. Di rumah kontrakan, Lastri kembali menangis dalam diam. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena luka yang tak tampak di kulit. Mamat duduk di sudut ruangan, masih bersila di depan dupa yang belum padam. Cahaya merah dari tapak tangannya terus menyala samar-samar, seperti bara yang belum meledak. Ia tidak bicara, tidak menangis. Hanya satu kata berulang dalam pikirannya, habisi. Tengah malam, Mamat pergi diam-diam. Ia mengenakan jaket hitam dan membawa keris kecil warisan kakeknya. Tapak Geni belum sempurna, tapi sudah cukup untuk membakar tubuh manusia dalam satu sentuhan. Angin malam menghantam wajahnya seperti cambuk, tapi hatinya beku. Ia berjalan menyusuri terminal yang sepi, hanya ditemani suara ranting dan langkah kaki yang basah. Ia tidak lagi takut, sebab rasa takut telah mati bersama air mata istrinya. Di sisi lain terminal, Tarman tertidur dalam keadaan mabuk berat di pos jaga kosong. Kedua anak buahnya tumbang tak sadarkan diri di lantai, teler karena miras oplosan. Mamat berdiri di hadapan mereka tanpa suara. Matanya tajam, penuh luka, tapi tak ada ragu sedikit pun. Dengan satu gerakan ringan, ia menempelkan telapak tangannya ke dada salah satu anak buah Tarman. Seketika tubuh itu, kejang dan terbakar dari dalam. Tak ada api yang terlihat, tapi bau daging terbakar menguar di udara. Tarman terbangun karena suara jeritan. Ia bangkit, masih goyah, dan langsung melihat Mamat berdiri seperti bayangan kematian. "Lu siapa?" teriaknya. Tapi sebelum sempat bangkit, tangan Mamat sudah terangkat, dan kobaran api kecil muncul di telapak tangannya. "Gue suaminya, orang yang lu rampas kehormatannya," suaranya dalam dan dingin. Namun, Mamat belum ingin menghabisinya malam itu. Ia hanya ingin menunjukkan satu hal, bahwa malaikat pencabut nyawa kini sedang memburunya. Ia menjentikkan tangan ke arah kaki Tarman, dan sepatu kulit itu langsung terbakar. Tarman menjerit ketakutan, berguling di lantai basah sambil memadamkan apinya. Mamat membalikkan badan dan pergi tanpa menoleh. "Besok, giliran lu," katanya sebelum menghilang dalam hujan. Keesokan paginya, berita tentang pembakaran misterius anak buah Tarman menyebar. Warga terminal mulai berbisik, takut sekaligus berharap. Harapan bahwa ada kekuatan yang bisa melawan si penguasa keji. Tapi di tengah kecemasan itu, Tarman justru semakin murka. Ia mengumpulkan semua preman bayaran di Serang. "Siapapun dia, akan gue sikat balik. Hidup-hidup." Namun, Tarman tidak tahu, ia bukan sedang melawan manusia biasa. Ia sedang menantang api warisan langit, ajian Tapak Geni yang sudah terbangun dari tidurnya. Pagi itu, langit Serang masih gelap meski matahari sudah terbit. Di warung kecil dekat terminal, Lastri duduk diam menatap nasi goreng yang sudah dingin di piring. Matanya sembab, wajahnya pucat,
seolah tak lagi mengenali dunia di sekitarnya. Mamat duduk di sampingnya, memandangi istrinya dengan hati yang remuk. Ia telah membalas satu, tapi luka di hati Lastri tak kunjung sembuh. Balas dendam tak serta-merta menghapus penderitaan. Tapi aku harus teruskan, bisik Mamat dalam hati. Tapak Geni kini hidup di dalam dirinya, dan ia tak bisa menghentikan bara yang sudah membakar takdirnya. Namun, tiap malam ia dihantui wajah Lastri. Ia terbayang-bayang jeritan istrinya, tubuh lemah yang ia temukan di parkiran, dan darah yang menodai baju dagangannya. Hatinya menjerit, namun wajahnya tetap dingin. Mamat mulai kehilangan sisi manusianya sedikit demi sedikit. Sementara itu, Tarman Gondrong semakin kalap. Ia mengerahkan belasan preman dari luar kota, membayar mereka untuk satu misi, menemukan dan membunuh lelaki yang menguasai tangan api. Di seantero terminal, poster wajah Mamat tersebar diam-diam, dilukis oleh anak buah Tarman berdasarkan ingatan. Namun tak banyak yang berani buka mulut, sebagian warga mulai diam-diam mendukung Mamat, si penjaga baru yang mereka sebut pendekar bayangan. Malam itu, Mamat kembali ke rumah membawa tubuh yang kelelahan. Setiap malam ia menyusup, membakar markas kecil Tarman satu persatu, menyebar teror dalam sunyi. Tapi Lastri semakin menjauh. Ia lebih banyak diam, bahkan tak menyentuh tangan Mamat. "Aku nggak kuat," katanya lirih suatu malam. "Semua ini bikin aku makin takut. Bahkan, takut sama kamu." Kata-kata itu menghantam Mamat lebih keras dari pukulan manapun. Mamat berjalan keluar rumah. Ia menatap langit tanpa bintang, lalu mengepalkan tangan. "Kalau harus jadi iblis untuk membuat istriku aman, aku akan jadi iblis," desisnya. Dalam pikirannya, Tarman sudah tidak bisa lagi ditangkap hidup-hidup. Hanya api, hanya nyala kematian, yang bisa menghapus semua jejak kejahatannya. Ia lalu pergi ke makam kakeknya di Pandeglang, naik motor tua menembus malam. Di sana, ia berlutut dan memohon ampun di depan nisan batu sederhana. "Maafkan cucumu, aku harus menyalakan ajian ini, bukan untuk kebesaran, tapi untuk keadilan," katanya sambil meneteskan air mata. Dari tanah makam itu, Mamat seperti menyerap kekuatan baru. Tapak Geni kini membara lebih dalam, bukan karena dendam semata, tapi karena rasa cinta yang telah dinodai. Di terminal, kabar makin liar. Orang-orang mulai berkata bahwa orang api akan datang malam Jumat. Para preman mulai ketakutan, bahkan ada yang kabur. Tapi Tarman malah semakin gila. Ia bersumpah akan menculik Lastri dan membuat Mamat berlutut di hadapannya. Ia tidak sadar bahwa tiap niat jahat yang ia bangun, justru menambahkan bahan bakar ke api takdirnya sendiri. Petir menggelegar di atas langit Pandeglang malam itu, seolah langit sendiri ikut menyaksikan kebangkitan kekuatan lama yang telah lama terkubur. Mamat duduk bersila di tengah lingkaran dupa dan minyak cendana, tubuhnya telanjang dada dan seluruh pori-porinya memancarkan hawa panas. Di depannya, keris kecil peninggalan kakeknya ditancapkan ke tanah. Mantra demi mantra kuno ia lantunkan dalam bahasa Jawa kuno, suaranya berat dan tegas. Tubuhnya mulai gemetar hebat, namun ia tak berhenti, ajian Tapak Geni sedang menyatu kembali dalam dirinya. Tiba-tiba, lidah api kecil muncul dari telapak tangannya, menari-nari tanpa membakar kulit. Api itu hidup, seperti merespons emosi dalam dadanya. Ketika ia menutup mata dan memikirkan wajah Lastri yang menangis, api itu langsung membesar, menyala biru dan merah. Mamat tahu, ajian ini bukan hanya kekuatan fisik. Ia terikat pada kemarahan, cinta, dan dendam. Semakin dalam emosinya, semakin membara daya hancur Tapak Geni. Pagi harinya, Mamat kembali ke rumah. Lastri memandangnya dengan wajah bingung, tubuh suaminya berbeda, auranya lain. Tatapannya tajam dan dingin, tapi ada cahaya kuat di baliknya. "Aku akan mengakhiri ini semua," kata Mamat pelan. Lastri ingin menghentikannya, memintanya untuk memilih jalan damai, tapi suaranya tak keluar. Dalam hatinya, ia tahu, jalan damai telah mati sejak malam tubuhnya dihancurkan oleh Tarman. Sementara itu, di terminal Serang, Tarman mulai menunjukkan kegilaan yang sesungguhnya. Ia menculik dua pedagang kaki lima dan memukuli mereka di depan umum, menuduh mereka menyembunyikan Mamat. Warga hanya bisa menangis, tak berdaya. Polisi, hilang tak bersisa, sudah disuap atau takut. Tarman bahkan mengancam akan membakar seluruh warung jika Mamat tidak menyerahkan diri malam Jumat nanti. Ia tidak tahu, malam itu, bukan Mamat yang akan datang, tapi api pembalasan. Menjelang malam,
Mamat mengenakan pakaian hitam dan menutup wajahnya dengan kain batik tua. Di pinggangnya terselip keris, dan kedua tangannya dibalut kain putih, untuk menahan panas dari ajian yang terus membara. Saat berjalan meninggalkan rumah, Lastri berdiri di pintu dengan air mata. Ia tahu, suaminya tidak lagi sekadar lelaki penjual nasi goreng. Ia kini pembawa keadilan, dan mungkin juga kematian. Di sepanjang jalan menuju terminal, udara terasa berbeda. Hawa panas terasa menyebar, meski langit mendung dan tanah basah oleh hujan siang. Orang-orang diam-diam mengintip dari balik jendela, menyaksikan sosok berpakaian hitam yang berjalan tenang namun memancarkan aura mengerikan. "Pendekar tapak geni," bisik seorang ibu tua dengan suara gemetar. Sesampainya di terminal, Mamat langsung disambut oleh kerumunan preman. Ada belasan orang dengan golok, pentungan, bahkan senjata api rakitan. Tapi Mamat tidak gentar. Ia menatap mereka satu persatu, lalu membuka kain putih di tangannya. Api menyala dari kulitnya, seperti bara neraka yang bangkit dari dasar tanah. "Kalian semua adalah bagian dari luka yang harus dibakar," katanya dengan suara berat. Dan sebelum mereka sempat menyerang, tapak geni menyambar. Teriakan pertama terdengar memecah malam. Tubuh seorang preman terbakar tanpa api yang terlihat, hanya asap yang keluar dari pori-porinya. Yang lain mundur, panik, namun tak bisa lari. Mamat telah menutup semua jalan keluar. Malam itu, tapak geni benar-benar kembali. Dan Serang belum pernah menyaksikan teror seindah dan semembara itu. Hujan mengguyur deras malam itu, membasahi tanah Pandeglang yang dingin dan sunyi. Di tengah hutan kecil di lereng Gunung Asepan, Mamat berdiri sendiri dengan tubuh basah kuyup. Ia menutup matanya, membiarkan air hujan mengalir di wajahnya. Tapi bukan hujan yang membuat tubuhnya bergetar, melainkan gejolak tenaga dalam yang meledak-ledak di dada. Ia sedang melatih kembali tapak geni, bukan sekadar untuk menyerang, tapi untuk menguasai agar tidak menjadi senjata liar. "Ajian ini bukan mainan," gumamnya pelan. "Kalau aku tak sanggup mengendalikannya, aku bisa jadi sama kejamnya seperti dia." Mamat lalu mengangkat tangan kanannya ke depan. Telapak tangannya mulai memerah, lalu menyala. Api muncul pelan, menari di tengah hujan. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, hujan itu tak mampu memadamkan api dari tapak geni. Api itu hidup dari emosi, bukan dari bahan bakar biasa. Dalam latihan itu, Mamat berusaha menyalurkan tenaga tapak geni ke ujung-ujung saraf, memusatkan kekuatan di titik-titik vital tubuh. Ia melatih gerakan silat tua, memadukan napas dan mantra kuno. Setiap pukulan ke udara menciptakan semburan panas yang membuat pohon-pohon sekitar kering, walau hujan tak berhenti turun. Alam seolah gentar terhadap ilmu ini, bukan karena panasnya, tapi karena dendam dan kasih yang membentuknya. Namun di tengah latihan, kenangan itu datang lagi. "Lastri, malam sial itu!" teriakannya, ketakutan di matanya. Mamat berhenti, berlutut di tanah yang becek, dan mengeluarkan suara parau. Ia menangis dalam hujan, seperti anak kecil kehilangan arah. "Apa aku sudah jadi setan, Kek?" ucapnya lirih ke langit. Tak ada jawaban, hanya kilat yang menyambar dan menggetarkan tanah di bawahnya. Tapi tangisan itu tak membuatnya lemah. Justru setelah itu, tubuh Mamat terasa lebih ringan. Seolah seluruh amarahnya telah dileburkan oleh hujan, menyisakan tekad murni, bukan sekadar membalas, tapi menghancurkan akar kejahatan di tanah kelahirannya. Tapak geni kini bukan hanya ilmu pamungkas, tapi bagian dari jiwanya. Keesokan paginya, kabar menyebar ke seluruh penjuru Serang dan Pandeglang. 5 preman anak buah Tarman ditemukan tak sadarkan diri. Tubuh mereka melepuh tanpa sebab, tapi tanpa luka luar. Polisi lokal terdiam, tak mampu menjelaskan. Saksi mata menyebut satu nama, Mamat si Tangan Api. Tapi tak satu pun dari mereka berani mengungkapkan secara terbuka. Mereka takut Tarman, tapi lebih takut pada yang satu ini, yang membakar tanpa api. Tarman yang mendengar berita itu mengamuk. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar lawan biasa. Kalau dia bisa pakai ilmu, gue juga bisa. Teriaknya. Ia menghubungi seorang dukun dari Banten Selatan, seseorang yang konon bisa memanggil roh penjaga kuburan dan memberi kekebalan. Tarman bersumpah, ia akan melawan api dengan ilmu hitam, dan membalikkan keadaan. Sementara itu, Mamat kembali ke rumah dengan wajah tenang. Lastri menyambutnya dengan senyum tipis, pertama kalinya setelah sekian lama. "Kau semakin kuat," katanya pelan. Mamat mengangguk. Belum cukup, belum sampai Tarman, dan seluruh pasukannya hilang dari muka bumi. Suaranya tenang,
Tapi di baliknya, nyala tapak geni semakin membesar. Sejak kekalahan pasukan kecilnya di tangan Mamat, Tarman Gondrong berubah. Ia tak lagi sekadar preman brutal, tapi kini seperti binatang terluka yang siap menggigit siapa saja. Terminal Pakupatan yang dulu hanya penuh teror, kini berubah menjadi ladang horor. Setiap malam ada teriakan, kadang dari sopir, kadang dari pedagang yang dituduh bersekongkol dengan Mamat. Tarman menculik, menyiksa, bahkan mengubur hidup-hidup orang yang dianggap mengkhianati kekuasaannya. Sementara itu, di ruang belakang pos terminal, seorang lelaki tua dengan wajah hitam seperti arang duduk bersila. Ia adalah Ki Bayung, dukun dari Banten Selatan yang didatangkan Tarman. Bau menyan bercampur dengan bau darah memenuhi ruangan. Tarman duduk di hadapannya dengan tubuh telanjang dada, penuh rajah dan luka. "Gue mau kebal, Ki." "Kebal dari api, dari tapak geni itu," katanya serak. Ki Bayung hanya tertawa pelan, lalu mengiris jari Tarman dan meneteskan darahnya ke dalam kendi tanah liat. Ritual itu membuat tubuh Tarman demam tinggi selama 2 hari, tapi saat ia bangkit, matanya telah berubah. Sorotnya gelap, seperti sumur tak berdasar. Kini, setiap kali ia menyentuh orang, kulit lawannya membiru. Ia telah menerima ajian Bajang Ijo, ilmu hitam yang menjadikan tubuhnya keras seperti batu dan memanggil roh penasaran untuk menyerap kekuatan lawan. Terminal kini tidak hanya dikuasai oleh preman, tapi oleh iblis yang memakai tubuh manusia. Warga Serang mulai panik. Terminal ditinggalkan. Banyak sopir yang memilih tidak lewat jalur Pakupatan. Para pedagang bubar, warung kosong, dan lorong-lorong terminal kini dihuni oleh bayangan dan bisikan aneh di malam hari. Beberapa yang nekat tinggal, mulai mengalami mimpi buruk, melihat Tarman dengan tubuh bersisik, mata hijau, dan tawa seperti lolongan anjing. Mamat mendengar kabar itu dari salah satu sopir yang masih berani mampir ke warungnya. Ia hanya mengangguk, tapi wajahnya mengeras. "Jadi dia sudah bersekutu dengan ilmu hitam," ucapnya pelan. Lastri menatapnya dengan khawatir. "Jangan hadapi dia sendiri, Bang." Tapi Mamat hanya menatap tangannya. Api menyala perlahan, meski tanpa mantra. "Kalau dia sudah jadi iblis, aku juga akan turun jadi penjaga nerakanya." Malam harinya, Mamat kembali berlatih. Tapi kali ini bukan untuk memperkuat serangan, melainkan untuk memperdalam penguasaan jiwa. Ia tahu, tapak geni bukan sekadar ilmu menghancurkan. Bila tak dikendalikan, ia bisa membakar pemiliknya sendiri. Di tengah kesunyian malam, Mamat memanggil bayangan kakeknya dalam semedi, memohon kekuatan dan kendali atas amarahnya. "Aku akan membawa terang ke tempat yang diliputi kegelapan." Di sisi lain terminal, Tarman berdiri di atas kursi kayu dengan kepala botak barunya, sebagai syarat ajian yang ia jalani. Ia tertawa keras sambil menendang salah satu anak buahnya yang terlambat setor. "Mamat itu cuma api kecil. Gue, sekarang adalah malamnya," teriaknya. Kilatan petir menyambar langit, dan dalam sorot matanya, tampak bayangan kehancuran. Namun ia tak sadar, semakin gelap malam, semakin nyala api akan tampak jelas. Dan api itu sedang dalam perjalanan, membawa nama keadilan yang tak bisa dibeli atau ditakuti. Malam Jumat datang dengan sunyi yang menyesakkan. Langit Serang memerah di ujung barat, seolah tahu bahwa darah akan kembali tumpah. Terminal Pakupatan, yang selama ini dikuasai Tarman Gondrong, berdiri seperti istana kematian. Bangunan tua penuh coretan, bangku-bangku kosong, dan lorong-lorong gelap menjadi saksi ketakutan yang tak terucap. Tapi malam itu berbeda. Di ujung jalan masuk terminal, satu sosok berjalan pelan, jaket hitam panjang, wajah tertutup kain batik, dan api kecil menyala dari telapak tangan kanannya. Mamat kembali, tapi bukan sebagai penjual nasi goreng. Kini ia datang sebagai bayangan terakhir yang akan menutup riwayat kejahatan Tarman. Setiap langkahnya memantulkan cahaya api yang menyala dari tubuhnya. Tanah yang ia injak meninggalkan jejak panas, bahkan hujan pun menghindar dari sosoknya. Ia tidak berlari, ia tidak berteriak, tapi seluruh terminal seakan tahu, malaikat maut telah datang tanpa suara. Di dalam pos terminal, Tarman yang sedang duduk dikelilingi preman-preman terlatih, mendadak terdiam. Entah kenapa bulu kuduknya berdiri. Ki Bayung, sang dukun hitam, memejamkan mata dan bergumam, "Dia datang, dia membawa api suci, bukan dendam biasa." Tarman membanting gelasnya dan berteriak, "Gue gak takut api. Gue udah kebal." Tapi dalam hatinya,
Ia tahu, ilmu bajang ijo yang baru ia miliki belum cukup mengalahkan jiwa yang terbakar oleh cinta dan kehormatan yang dicabik. Mamat melangkah ke tengah lapangan terminal. Api di tangannya kini menyala lebih besar, membentuk bentuk naga yang melingkar. Para preman menyerbu dari kiri dan kanan. Tapi satu pukulan saja membuat tubuh mereka terpental, terbakar dari dalam. Jerit kesakitan menggema di seluruh terminal. Sebagian kabur, tapi api menyambar mereka seperti petir, tak terhindarkan. Tarman akhirnya muncul, tubuh penuh rajah dan mata merah menyala. Wajahnya bukan lagi manusia biasa. Ia telah menjadi sosok setengah iblis, penuh amarah dan kekuatan gelap. "Lu datang juga, Mamat. Gue tunggu dari kemarin," teriaknya sambil menghunus keris hitam berisi darah manusia. Tapi Mamat tak menjawab. Ia hanya menatap, lalu membalas dengan satu langkah maju. Api di sekeliling tubuhnya menari, menantang, dan siap membakar kegelapan. "Ini bukan soal aku dan kamu," ucap Mamat dengan suara tenang. "Ini tentang semua yang kau hancurkan. Istriku, warga, kehormatan, dan ini adalah malam pembalasan." Tarman tertawa keras, lalu melompat menerjang. Pertarungan dua ilmu sakti pun dimulai, satu dari kegelapan bajang ijo, satu dari cahaya ajian tapak geni. Pukulan demi pukulan saling beradu, menciptakan kilatan cahaya yang membuat tanah bergetar. Tapi di balik pertarungan fisik itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, pertempuran dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, keserakahan, kebencian, dan nafsu. Di sisi lain, cinta, pengorbanan, dan kehormatan yang terluka. Dan malam itu, seluruh terminal menyaksikan pertarungan bukan sekadar dua manusia, tapi dua dunia. Benturan pertama meledak seperti petir di tengah malam. Tarman Gondrong, dengan tubuh penuh raja hitam dan ajian bajang ijo yang meresap di dagingnya, menyerang dengan keris beracun. Tapi setiap tusukannya selalu diblokir oleh tangan kanan Mamat, tangan yang menyala merah membara, seolah terbuat dari bara gunung berapi. Api di telapak tangan itu tidak sekadar membakar, tapi menghancurkan kekuatan lawan dari dalam, meresap hingga ke tulang. Mamat menghindar dengan tenang, seperti telah mempelajari setiap gerak Tarman bahkan sebelum lawannya berpikir. Namun sekali waktu, sabetan keris Tarman mengenai bahu Mamat, meninggalkan luka hitam yang perih dan menusuk sampai ke jantung. Mamat terhuyung. Bajang ijo bukan ajian sembarangan. Ia bisa merusak jiwa dan mempercepat kematian. Tapi justru di saat darah menetes dari tubuhnya, api tapak geni semakin membara. Sakit itu membuat semangatnya mendidih. "Lu mau mati, Mat?" teriak Tarman dengan mata menyala. Ia menyerang membabi buta, mengerahkan seluruh energi ilmu hitamnya. Tubuhnya seperti monster, tidak lagi mengenal lelah. Tapi Mamat tidak mundur. Ia berdiri tegak, lalu memejamkan mata. Nafasnya teratur, tubuhnya bersinar samar. Dan dalam satu hentakan, telapak tangan kanannya menyala terang, lebih panas dari sebelumnya. Api itu seperti membentuk wajah Lastri, luka dan tangisnya terukir dalam nyala. Mamat melompat ke udara dan meneriakkan mantra warisan kakeknya, Geni Tapak Sakti. Telapak tangannya menghantam dada Tarman dengan kekuatan penuh. Dentuman keras terdengar, Tarman terlempar sejauh 5 meter, tubuhnya terbakar tanpa api yang terlihat. Hanya asap tebal keluar dari seluruh pori-porinya. Ia menggeliat, meraung, namun tubuhnya seperti membusuk hidup-hidup. "AAAARRGH. Apa ini?" jeritnya, matanya merah, kulitnya mengelupas seperti arang. Warga terminal yang bersembunyi mulai muncul, mengintip dari kejauhan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala. Sendiri, si Raja Preman, Tarman Gondrong, meronta tak berdaya di depan sosok pria yang selama ini mereka kenal sebagai tukang nasi goreng. Mereka menangis, bukan karena takut, tapi karena harapan yang mati kini menyala kembali di tengah api. Mereka mulai berani bersuara, itu Mamat. Mamat yang balas dendam untuk kita semua. Tarman masih hidup, meski tubuhnya hampir hangus. Ia memohon ampun, suaranya lirih dan penuh ketakutan. "Tolong, ampuni gue cuma pengen dihormati." Tapi Mamat mendekat, berdiri di atas tubuhnya yang terbakar. "Hormat itu bukan didapat dari rasa takut, tapi dari kebaikan," ucapnya dingin. Ia menatap telapak tangannya yang masih menyala, lalu memadamkannya perlahan. Ia memilih tak membunuh malam itu. Sebab kehancuran terbesar bagi iblis adalah, dibiarkan hidup untuk menanggung semua dosanya. Tarman pingsan, tubuhnya gosong, napasnya berat.
Mamat berdiri di tengah lapangan terminal yang hangus. Langit mulai cerah. Fajar perlahan muncul di ufuk timur, menyinari wajahnya yang basah oleh darah dan peluh. Tapi di mata Mamat, fajar itu bukan hanya pertanda pagi, tapi kebangkitan. Ia telah menjadi cahaya yang menyalakan keadilan, bukan hanya untuk Lastri, tapi untuk semua yang pernah dihancurkan oleh kekuasaan kotor. Malam telah berganti pagi, namun aroma hangus masih menggantung di udara terminal Pakupatan. Kabut tipis menyelimuti lapangan tempat Tarman gondrong terkapar dengan tubuh hangus, nyaris tak bernyawa. Preman-preman yang dulu selalu mengekor padanya kini menghilang, lari menyelamatkan diri. Tak ada satupun yang berani mendekat. Mereka semua tahu, raja mereka telah tumbang oleh tangan api seorang suami yang kehilangan segalanya. Di sisi lain, Mamat berdiri tegap. Tubuhnya dipenuhi luka dan lebam, namun matanya tetap menyala. Warga terminal mendekat satu persatu, perlahan, seperti menyambut pahlawan yang baru saja kembali dari neraka. Seorang ibu tua memeluk kakinya sambil menangis. "Terima kasih, Nak, kau membalaskan kami semua," ucapnya lirih. Tapi Mamat tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanya kelelahan, dan kehampaan yang perlahan menggerogoti dadanya. Lastri datang dengan langkah pelan. Ia menerobos kerumunan, memeluk suaminya erat tanpa berkata apa-apa. Air matanya jatuh tanpa suara, tapi cukup untuk menyiram bara di dalam hati Mamat. "Sudah cukup, Bang, sudah cukup," bisiknya. Mamat menunduk. Di pelukan istrinya, ia merasa manusia kembali, bukan lagi api yang membakar, tapi jiwa yang dicintai. Saat itu, ia tahu, dendamnya telah lunas. Namun di sudut terminal, Ki Bayung, dukun hitam yang membantu Tarman, masih berdiri. Matanya menatap tubuh Tarman dengan murka. "Kau gagal, kau membuat malu ilmu kami," gumamnya. Ia mengangkat tangan, hendak memanggil roh bajang ijo kembali ke tubuh Tarman. Tapi sebelum sempat beraksi, Mamat menghampirinya dan menatap langsung ke matanya. "Cukup, Ki, jangan kau sebarkan kegelapan lagi," ucapnya tegas. Ki Bayung tersenyum sinis, namun ia tahu, ajian tapak geni terlalu murni untuk dilawan oleh kekuatan gelap. Ia melangkah mundur, lalu menghilang dalam kabut, meninggalkan Tarman terbaring seperti bangkai gagal. Mamat tidak mengejarnya. Ia tahu, akan selalu ada yang mencoba menyebar kejahatan, tapi selama masih ada yang berani berdiri menyalakan cahaya, kegelapan takkan pernah menang selamanya. Polisi akhirnya datang, terlambat seperti biasa. Mereka hanya bisa mengangkut tubuh Tarman ke rumah sakit dalam kondisi sekarat. Banyak dari mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak melihat apa yang terjadi. Tapi satu perwira muda mendekati Mamat dan menunduk. "Saya tahu Anda bukan kriminal. Terima kasih, telah melakukan apa yang seharusnya kami lakukan," ucapnya. Terminal Pakupatan mulai hidup kembali dalam beberapa hari. Warung-warung buka, anak-anak berlarian, dan warga tak lagi takut lewat malam-malam. Tapi di satu sudut terminal, masih ada bekas luka di tanah, tempat Tarman dipukul api keadilan. Mamat dan Lastri memutuskan untuk menutup warung mereka dan pindah ke tempat baru. Mereka ingin memulai hidup dari awal, jauh dari bayang-bayang luka masa lalu. Namun cerita tentang mereka tetap hidup. Warga menyebutnya, api yang membakar kejahatan. Dan dalam setiap bisikan malam di Serang, nama Mamat dan tapak geni disebut bukan sebagai legenda, tapi sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba menindas orang kecil, bahwa suatu hari, tangan yang kalian injak bisa berubah menjadi tangan yang membakar. Di balik kemenangan yang dirasakan warga terminal, keheningan lain menyelimuti sudut Banten Selatan. Ki Bayung, dukun tua pengabdi ilmu hitam, berjalan tergopoh dengan kain jubahnya yang koyak dan wajah muram. Kekalahan Tarman bukan hanya menjatuhkan pamor ilmu Bajang Ijo, tapi juga menghancurkan reputasi Ki Bayung di kalangan pengikutnya. Ia tak hanya kalah, tapi dipermalukan. Dan itu, bagi dukun sepertinya, adalah hukuman yang lebih menyakitkan dari kematian. Malam itu, ia berlindung di sebuah gubuk tua di pinggiran hutan Rangkas Bitung. Di dalamnya, ia menyalakan 7 batang dupa dan membentangkan raja-raja hitam yang terbuat dari kulit bayi monyet yang dikorbankan. Ki Bayung tahu, hanya satu jalan yang tersisa, memanggil roh leluhur Bajang Pitu, entitas kegelapan yang tidak hanya bisa memberi kekuatan, tapi juga membalaskan dendam. Namun untuk itu, ia butuh tumbal darah orang yang bersentuhan dengan api suci. "Lastri," bisik Ki Bayung dengan mata menyala. Ia menyadari bahwa wanita itu adalah kunci. Bila ia bisa mengorbankan istri Mamat,
maka kekuatan tapak geni akan terpecah, dan roh api dalam tubuh Mamat akan menjadi liar, tidak terkendali. Ia menyeringai lebar. Sekali lagi, perempuan menjadi pintu masuk kegelapan. Sementara itu, Mamat dan Lastri telah meninggalkan terminal dan pindah ke sebuah desa kecil di luar Pandeglang. Mereka berusaha hidup damai, menanam cabai dan membuka warung kecil di depan rumah panggung sederhana. Tapi malam-malam Mamat masih dipenuhi mimpi buruk, tentang api, tentang wajah Tarman yang terbakar, dan tentang suara bisikan gelap yang memanggil namanya. Ia tahu, belum semuanya selesai. Kegelapan belum benar-benar hilang. Lastri mulai gelisah. Ayam-ayam peliharaannya mendadak mati tanpa sebab, dan air sumur rumah mereka berubah warna. Di malam hari, ia sering mendengar suara tangisan perempuan dari hutan di belakang rumah. Saat Mamat menyelidiki, ia menemukan bekas dupa dan raja gosong tergantung di dahan pohon. Hatinya bergetar. Ki Bayung, dia belum selesai. Mamat tahu, Ki Bayung tidak akan datang sebagai manusia biasa. Ia akan datang sebagai bayangan, sebagai bisikan, sebagai racun dalam udara. Maka Mamat kembali membuka peti warisan kakeknya. Kali ini, ia mengambil Raja Api Putih, ajian pelindung bagi mereka yang diserang kekuatan hitam. Ia juga mempersiapkan Lastri, mengajarinya pernapasan dasar dan doa penolak bala. Kini, Mamat tidak hanya ingin bertahan. Ia ingin menghabisi akar iblis yang masih berkeliaran. Di kejauhan, di balik kabut malam yang pekat, Ki Bayung memandangi rumah Mamat dari balik rimbun semak. Wajahnya sudah bukan lagi manusia. Kulitnya bersisik, matanya gelap, dan lidahnya menjulur panjang. Ia tersenyum. Malam Jumat depan, Lastri akan jadi pintu, dan Mamat akan jadi bara yang membakar dirinya sendiri. Ia pun menghilang, membawa serta rencana jahat yang lebih busuk dari kematian itu sendiri. Malam Jumat itu turun dengan sunyi yang aneh. Angin tak berembus, dan pepohonan di sekitar desa Mamat diam membisu seolah menahan napas. Langit tak sepenuhnya gelap, ia memerah seperti luka yang menganga. Di dalam rumah panggung sederhana itu, Mamat duduk bersila dengan Lastri di belakangnya, memeluk Raja Putih dan menggenggam keris warisan kakek. Dupa pelindung menyala di keempat penjuru rumah, asapnya berputar tak menentu, seperti merasa ada sesuatu yang mendekat. Dan benar saja, menjelang tengah malam, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan bayi, derap langkah kaki yang tak kasat mata. Angin menggoyangkan jendela meski udara seharusnya diam. Lastri menahan tangis, tubuhnya gemetar. Ia melihat bayangan hitam menjulur dari kolong rumah, merayap naik seperti ular, menjilat lantai, lalu lenyap saat menyentuh raja. Dia sudah masuk, bisik Mamat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Ki Bayung muncul dari balik kabut. Tapi ia sudah bukan manusia. Tubuhnya membungkuk, matanya hijau menyala, lidahnya menjulur panjang hingga ke dada. Di punggungnya tumbuh benjolan bergerak-gerak, seperti sarang roh jahat yang belum lahir. Mamat, aku datang bukan untukmu, aku datang untuk kuncimu, wanita itu. Teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh desa. Dengan kecepatan mengejutkan, Ki Bayung melompat ke arah Lastri. Tapi di detik terakhir, Mamat menghadang dengan telapak tangan menyala. Tapak geni menghantam tubuh iblis itu, membuatnya terpental keluar rumah. Tapi Ki Bayung tertawa. Kau pikir apimu bisa membakar roh? Aku datang dari liang hitam, Mamat. Aku hidup dari dosa dan darah. Dan dengan satu teriakan keras, tubuhnya meledak menjadi kabut hitam, menyelimuti seluruh rumah. Lastri tercekik. Kabut itu masuk ke hidung dan telinganya, membuatnya mengerang dan terjatuh. Mamat panik, tapi ia tetap tenang. Ia menggenggam keris dan menggoreskan sedikit darah di telapak tangan, lalu menekan dada Lastri. Api, masuklah dan bersihkan yang najis, gumamnya. Tapak geni menyala putih, warna langka dari ajian ini. Nyala itu bukan untuk membakar, tapi untuk menyucikan. Jeritan Lastri menggema hingga ke pohon-pohon di hutan. Tubuhnya menggeliat hebat, lalu terdiam. Kabut hitam keluar dari mulut dan matanya, lalu memekik kesakitan sebelum terbakar oleh api putih itu. Tubuh Lastri gemetar, tapi ia masih hidup. Mamat menangis, bukan karena takut, tapi karena cinta yang ia pertaruhkan berhasil menyelamatkan wanita satu-satunya yang ia punya. Tapi dari kejauhan, suara tawa masih terdengar. Ki Bayung belum lenyap. Ia kembali mengambil wujud manusia, kini semakin menyeramkan. Di dahinya tumbuh mata ketiga, dan suara-suara roh berbisik dari tubuhnya. Kau menang satu malam, Mamat.
Tapi kau belum menang perang. Lalu ia lenyap, membawa serta ancaman yang lebih gelap dari sebelumnya. Mamat tahu, malam darah dan dupa baru saja dimulai. Hari-hari setelah malam darah dan dupa tidak pernah benar-benar tenang bagi Mamat dan Lastri. Meski Lastri selamat dari kerasukan, tubuhnya sering menggigil mendadak, dan matanya terlihat sayu seperti melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mamat tahu, sisa kekuatan Ki Bayung masih mengintai. Dan ia sendiri mulai merasakan perubahan, ajian tapak geni dalam dirinya jadi tak stabil, apinya kadang muncul sendiri ketika ia marah atau sedih. Seolah-olah kekuatan itu ikut gelisah menghadapi ancaman baru. Desa tempat mereka tinggal mulai dilanda keanehan. Ternak-ternak mati tanpa luka, anak-anak kecil mimpi buruk yang sama, seorang lelaki bermata tiga yang menguliti tubuh mereka di hutan. Warga mulai takut, dan beberapa mulai menuding Mamat sebagai sumber bencana. Tapi sebelum ketakutan berubah menjadi amarah massa, Mamat memilih mengungsi bersama Lastri, naik ke sebuah padepokan tua di lereng Gunung Karang, tempat para pewaris ilmu putih dahulu bersemedi. Di padepokan itu, Mamat bertemu Eyang Jagabaya, sesepuh yang dulu bersahabat dengan kakeknya. Eyang Jagabaya adalah penjaga kitab-kitab kuno yang mengandung sejarah dan rahasia ajian tapak geni. Setelah mendengar semuanya, Sang Eyang berkata pelan, mata ketiga itu bukan sembarangan. Ki Bayung kini telah membuka pintu ke dimensi antara, tempat roh-roh gentayangan berkumpul. Ia tak bisa dilawan dengan kekuatan dunia saja. Kau harus membuka mata api yang sejati. Mamat tertegun. Mata api? Tanyanya. Eyang Jagabaya lalu membuka gulungan kain kuning yang di dalamnya tergambar sosok lelaki dengan telapak menyala dan api yang keluar dari matanya, geni mata lelana, ajian tertinggi dari tapak geni. Tapi syaratnya berat, Mamat harus melepaskan semua amarah, dendam, dan bahkan rasa cinta duniawi. Sebab mata api hanya bisa dibuka oleh jiwa yang telah bersih dari beban dunia. Kau harus menjadi kosong, barulah bisa menyala sempurna, ucap Sang Eyang. Malamnya, Mamat mulai semedi panjang, menahan lapar, haus, dan bicara. Lastri hanya bisa memandangi dari kejauhan, hatinya tercabik. Ia tahu suaminya sedang melepaskan semuanya, termasuk dirinya. Kalau dengan menghilangkan aku kau bisa menyelamatkan dunia, maka relakan, Bang, bisik Lastri dalam hati sambil menangis. Tapi ia tidak mengganggu. Ia memilih berdoa, duduk menunggu seperti malam pertama ia mengenal Mamat. Di sisi lain hutan, Ki Bayung berdiri di depan cermin hitam besar, memanggil bayangan-bayangan roh gentayangan. Dengan mata ketiga yang kini terbuka penuh di dahinya, ia bisa melihat ke dalam jiwa siapapun, termasuk Mamat. Dia sedang membersihkan diri, bodoh. Saat ia kosong, aku akan masuk, dan menguasai tubuhnya. Api itu, akan jadi milikku. Gumamnya dengan suara serak, lalu tertawa keras diiringi jeritan dari roh-roh yang dikorbankan. Kabut turun makin tebal malam itu. Lastri membuka matanya dan melihat tubuh Mamat kini tak lagi menyala. Tapi udara di sekitarnya menjadi panas sekali. Dari matanya yang terpejam, uap putih keluar pelan-pelan. Tanah bergetar, dan suara angin berdesing seperti bisikan mantra. Eyang Jagabaya berdiri dan membisik, ini dia, tapak geni sejati, saatnya perang terakhir. Malam itu, seluruh lereng Gunung Karang seperti membeku. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin, seolah alam sendiri sedang menunggu sesuatu yang akan mengguncang keseimbangannya. Di tengah padepokan, Mamat duduk bersila dikelilingi nyala api putih yang melingkar seperti ular naga. Tubuhnya pucat, napasnya pelan, tapi dari matanya yang tertutup mengalir cahaya samar. Tiba-tiba, satu ledakan halus terdengar, matanya terbuka. Dan di balik kelopaknya, api menyala, bukan merah, tapi emas terang. Eyang Jagabaya bersujud, tak berani menatap. Itu, geni mata lelana, api yang tak hanya membakar daging, tapi juga niat jahat di dalam jiwa, ucapnya dengan suara gemetar. Mamat berdiri perlahan, tidak ada lagi amarah, tidak ada dendam di wajahnya. Ia tampak kosong, namun justru dari kekosongan itulah nyala tak tertandingi memancar. Lastri menangis melihatnya. Ia tahu, Mamat kini bukan hanya suaminya, tapi telah menjadi penjaga batas antara terang dan gelap. Di tempat lain, Ki Bayung merasakan lonjakan panas luar biasa dalam tubuhnya. Ia menghentikan ritual pemanggilan makhluk gaib dan menatap ke arah gunung. Gawat, dia berhasil, desisnya. Tapi mata ketiganya berputar cepat, memantau gerak lawan dari jarak jauh. Ia tahu, hanya satu cara menghentikan Mamat kini,
menghancurkan pusat kesuciannya, Lastri. Dengan keji, ia memanggil bayangan iblis untuk menculik Lastri dari padepokan sebelum fajar. Tanpa disadari Mamat, Lastri telah dibius dan dibawa ke sebuah bukit tua, tempat pemujaan yang pernah dipakai Ki Bayung saat muda. Di sana, ia diikat dengan tali dari rambut mayat dan kelilingi 7 kendi darah. Dengan darah istrimu, aku akan masuk ke tubuhmu, dan geni mata Lelana akan menjadi milikku, kata Ki Bayung dengan suara seperti gemuruh dari dasar bumi. Ia mulai membaca mantra pemecah batas tubuh dan jiwa. Namun, sebelum mantra selesai, tanah bergetar hebat. Cahaya keemasan muncul dari langit, membelah kabut, dan menyinari tempat itu. Mamat muncul, berdiri di ujung altar dengan mata menyala. Tapi kali ini bukan sekadar api yang menyala, seluruh tubuhnya seperti bara hidup. Langkahnya tenang, namun setiap tapak kaki yang menginjak bumi meninggalkan jejak api suci. Wajahnya bersih, matanya tajam, dan suara napasnya seperti detak jantung alam semesta. Ki Bayung mundur, panik. Kau tak mungkin bisa melacakku, teriaknya. Tapi Mamat menjawab pelan, aku tak melacakmu, aku mendengar tangis Lastri. Dengan satu lambaian tangan, tali rambut mayat terbakar habis, kendi-kendi darah mendidih dan meledak. Lastri jatuh ke tanah, namun langsung disambut oleh lengan Mamat. Ia menatap suaminya dalam tangis, Bang, matamu, seperti mata dewa. Tapi belum selesai mereka saling menatap, tanah mulai retak. Dari celah tanah muncul bayangan hitam pekat, bukan Ki Bayung, tapi roh Bajang Pitu yang dipanggilnya dengan paksa. Roh itu mengaum, marah karena dipaksa melawan api suci. Ki Bayung menjerit, tubuhnya dirasuki, dan seketika ia berubah jadi monster bersisik hitam, bermata 3, bertanduk, dan bersayap api kegelapan. Kalau aku harus jadi iblis, aku akan jadi yang terkuat, teriaknya. Mamat menatap Lastri dengan tenang, lalu meletakkannya di pinggir altar. Tunggu aku di cahaya, sayang, ucapnya pelan. Lalu ia berdiri menghadap makhluk setengah manusia itu. Mata geni mata Lelana bersinar lebih terang. Dan di saat yang sama, langit runtuh oleh 2 kekuatan yang akhirnya saling menantang, cahaya dari jiwa yang suci, dan kegelapan dari keserakahan yang abadi. Langit Gunung Karang malam itu bukan lagi langit biasa. Awan bergulung merah darah, dan kilat menyambar tanpa suara. Di tengah altar pemujaan yang kini hancur separuh, berdiri 2 sosok tak lagi menyerupai manusia. Mamat, dengan tubuh menyala keemasan dan mata api yang tenang, tampak seperti jelmaan Dewa Purba. Sementara di hadapannya, Ki Bayung yang kini telah dirasuki sepenuhnya oleh roh Bajang Pitu, berubah menjadi makhluk bersayap hitam, bermata 3, dan bersisik besi yang berasap. Benturan pertama terjadi begitu cepat, hingga tanah di sekitar mereka pecah seperti dihantam gempa. Mamat melesat dengan tangan kanan menyala, dan setiap pukulannya tak hanya menghantam tubuh, tapi menyentuh batin lawan. Tapi Bajang Pitu di dalam tubuh Ki Bayung terus tertawa, ia kebal dari api biasa, dan kekuatan jiwanya berasal dari kegelapan terdalam yang lahir dari ribuan jiwa tersesat yang dikorbankan. Kau tak bisa membakar kegelapan, Mamat. Aku hidup di tempat api tak mampu menjangkau. Namun Mamat tak goyah. Ia mundur selangkah, memejamkan mata, dan dari tubuhnya mulai keluar cahaya bukan lagi dari amarah atau dendam, tapi dari ikhlas. Ia teringat semua yang telah ia lalui, Lastri, warga terminal, orang-orang kecil yang terinjak. Api tapak geni sejati hanya bisa membakar ketika ia menjadi pelindung, bukan pembalas. Dan dari situ, lahirlah api terakhir, api yang tidak menyala di tangan, tapi di dada, membentuk pusaran cahaya murni. Ki Bayung mencoba menyerang, tapi tubuhnya menjerit saat terkena cahaya itu. Bajang Pitu meraung keras, kabut hitam keluar dari seluruh tubuhnya. Tidaak. Api itu, suci, tapi terlambat. Mamat mengangkat kedua tangannya, dan cahaya dari dalam dadanya melesat membungkus tubuh Ki Bayung. Api itu tidak membakar secara kasar, tapi seperti menyerap, memurnikan, dan perlahan menghapus roh jahat itu dari dunia. Tubuh Ki Bayung terangkat, lalu meledak menjadi abu hitam yang melayang ke langit. Sisa-sisa kegelapan menguap. Lastri yang sedari tadi menyaksikan dengan tubuh gemetar kini berlari ke arah Mamat. Ia memeluk suaminya yang tubuhnya kini perlahan memudar cahayanya. Tapi bukan karena mati, melainkan karena tugasnya selesai. Wajah Mamat kembali seperti dulu, hangus, lelah, tapi tenang. Kau hidup, dan itu cukup, ucap Mamat sambil menyentuh pipi Lastri yang basah air mata. Pagi menyingsing di ufuk timur, sinar mentari menembus kabut,
dan hutan yang selama ini kelam berubah kembali menjadi hijau terang. Eyang Jagabaya tiba dengan para santri padepokan, dan menyaksikan altar yang hancur namun bersih dari aura gelap. Ia berlutut, api suci telah menang. Mamat hanya menunduk. Ia tidak ingin dikenang sebagai pahlawan, cukup sebagai pria biasa yang membela yang ia cintai. Hari-hari berlalu, terminal Pakupatan kembali ramai, desa kembali tenang, dan nama Ki Bayung hanya tinggal cerita di kalangan para dukun hitam yang tersisa. Tapi di satu warung kecil, di tepi sawah, ada sepasang suami istri yang kembali berjualan nasi goreng. Mereka hidup sederhana, penuh senyum, dan jika ditanya tentang api di matanya dulu, Mamat hanya menjawab pelan, "Itu bukan api milikku. Itu milik semua orang yang pernah ditindas, dan tak mau lagi diam."